Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semuanya. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai topik yang sangat penting di tahun 2020 untuk para pejuang SBMPTN dan UTBK 2020. Kali ini kita akan membahas mengenai kisi-kisi soal TPS UTBK 2020. Sedikit berbeda dengan UTBK tahun kemarin. Pada UTBK tahun 2020 kali ini untuk tes yang diujikan hanya tes potensi skolastik atau TPS. Sementara untuk tes kompetensi akademiknya dihilangkan. Jadi, kita hanya fokus di UTBK 2020 hanya fokus di TPS. Di tes potensi skolastik ada berbagai jenis tipe soal yang akan diujikan. Ada 4 jelasnya. Yang pertama adalah penalaran umum. Di sini biasanya ada 20 soal dengan waktu 35 menit. Kemudian untuk pemahaman bacaan dan menulis ada 20 soal, waktunya 25 menit. Kemudian jenis yang ketiga adalah pengetahuan dan pemahaman umum. Ada 20 soal, waktunya 25 menit. Kemudian ada juga untuk pengetahuan kuantitatif 20 soal, waktunya adalah 35 menit. Jadi kalau dijumlahkan ke total semuanya berjumlah 80 soal dengan waktu 120 menit untuk tes potensi skolastik atau TPS. Oke, kita coba bahas tiap tipe soalnya satu persatu. Untuk tipe penalaran umum di sini yang diujikan biasanya ada tipe analitis, ada tipe penarikan kesimpulan, dan ada tipe penalaran yang lainnya, gitu ya. Oke, ini untuk contoh soal yang pertama. Ini adalah jenis soal penalaran umum yang bertipe penarikan kesimpulan. Oke, kita mana kursornya? Kita coba bahas untuk contoh soal yang pertama ini. Nah, di sini ada ini tipenya sekali lagi penarikan kesimpulan. Di sini ada dua premis 1 dan premis 2. Ini tipenya tipe penarikan kesimpulan dengan kuantor semua dan sebagian. Oke, kita pahami masing-masingnya. Semua tanaman memiliki buah. Oke, itu premis 1. Premis keduanya sebagian tanaman berbunga merah. Oke, jadi ada juga ya sebagian tanaman yang memiliki buahnya berbunga tidak merah, gitu ya. Oke, pahami. Jadi ada 3 poin penting. Yang pertama adalah semua tanaman itu memiliki buah. Kemudian yang kedua ada sebagian tanaman berbunga merah. Yang poin ketiga adalah sebagian tanaman berbunga tidak merah, gitu ya. Poin 3 ini berdasarkan dari premis yang kedua. Oke, dari ketiga poin ini manakah kesimpulan yang paling cocok? Pertama, semua tanaman yang memiliki buah berbunga bukan merah. Tidak, karena sebagian tanaman berbunga merah dan sebagian tanaman berbunga tidak merah. Kemudian yang kedua, semua tanaman yang memiliki buah berbunga merah. Tidak juga, karena hanya sebagian tanaman yang berbunga merah dan tidak merah. Poin C, semua tanaman yang tidak memiliki buah berbunga bukan merah. Salah, ini tidak memiliki buah karena di sini di premis 1 memiliki buah itu semua tanaman. Poin D, sebagian tanaman yang tidak memiliki buah ini juga tidak mungkin tidak memiliki buah karena keterangan premis 1 semua tanaman itu memiliki buah. Otomatis jawabannya adalah yang poin E. Sebagian tanaman yang memiliki buah berbunga bukan merah. Nah, jadi sebagian tanaman yang memiliki buah ini adalah sebagiannya bunganya tidak merah. Ini mengacu ke premis yang ketiga, seperti itu. Kemudian di penalaran umum juga ada jenis soal analitis. Nah, ini jenis soal analitis seperti ini contoh soalnya. Seorang presenter acara hiburan harus membaca surat yang dikirim kepada para pemirsa. Surat A dibaca menjelang akhir acara, surat B dibaca lebih dahulu dari surat A, tetapi bukan sebagai surat pembuka. Surat C dan D dibacakan berurutan di antara surat E dan B. Surat siapakah yang dibaca paling awal? Nah,
Jadi ini tipenya tipe analitis dengan urutan. Kita pahami dari tiap kalimat di soal. Sini, surat A dibaca menjelang akhir acara. Oke, berarti di sini kita anggap A-nya itu di akhir. Karena menjelang penutupan. Nah, ini surat A. Kemudian kalimat yang kedua, surat B dibaca lebih dahulu dari surat A. Otomatis B akan di sebelah kiri. Tetapi bukan sebagai surat pembuka. Oke, otomatis akan di sebelah kiri. Ini B. Kemudian surat C dan D dibacakan berurutan di antara surat E dan B. Nah, ini B. Di sini ada surat E, berarti E itu otomatis di sebelah sini. Nah, kemudian di sini surat C dan D dibacakannya berurutan di antara E dan B, berarti di sini C, di sini D. Nah, jadi urutan pembacaan suratnya adalah E, C, D, B, A. Nah, jadi di soalnya surat siapakah yang dibaca paling awal? Jawabannya adalah surat E. Nah, seperti itu. Oke, berikutnya soal yang keduanya adalah pemahaman bacaan dan menulis. Oke, biasanya di sini sajikan sebuah bacaan, kemudian ditanyakan soalnya berdasarkan bacaannya. Oke, di sini kalian harus memahami bacaannya. Yang tidak termasuk keunggulan pesawat Skylon adalah, nah di sini jadi disajikan sebuah bacaan dengan 3 paragraf, kemudian ada soal yang mengikutinya. Biasanya ada ada macam soal ya, maksudnya lebih dari 1 soal, bisa 3 soal, 4 soal, dan 5 soal, dan seterusnya. Di sini kita contohkan hanya 1 soal saja. Oke, yang tidak termasuk keunggulan pesawat Skylon adalah Skylon adalah yang tidak termasuk, otomatis di sini kita cari yang tidak ada di teks. Oke, kita satu-satu baca. Poin A, tidak memerlukan bandar udara khusus untuk take off. Nah, di sini di poin paragraf yang kedua, Skylon pesawat yang tanpa pilot tersebut bisa terbang dari bandar udara biasa. Jadi poin A adalah benar. Kemudian poin C kita skip dulu poin B. Poin C merupakan pesawat untuk penerbangan luar angkasa komersial pertama. Di sini di paragraf yang pertama jelas Skylon yang berukuran 270 kaki ini dapat mengangkut maksimal 24 penumpang ke luar angkasa dan dapat dijadikan penerbangan komersial pertama. Poin C juga benar. Poin D, pesawat luar angkasa yang dapat dikemudikan tanpa pilot. Nah, ini tuh ada di poin, kita cari sama-sama. Nah, ini di paragraf yang kedua, Skylon merupakan pesawat yang tanpa pilot. Otomatis poin D juga benar. Untuk poin E, untuk dapat terbang tidak membutuhkan roket eksternal. Di sini juga ada di paragraf kedua, tidak memiliki roket eksternal. Nah, jadi yang tidak termasuk keunggulan pesawat Skylon adalah poin B. Gitu ya. Nah, itu untuk pemahaman bacaan dan menulis. Kemudian jenis soal yang ketiga adalah pengetahuan dan pemahaman umum. Nah, di jenis soal ini biasanya jenis soal yang language test ya, bahasa, biasanya bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jadi bisa disajikan sebuah paragraf yang berbahasa Inggris, kemudian diikuti dengan beberapa pertanyaan dan bahasa Inggris pula. Atau juga untuk bahasa Indonesia kalimat efektif atau kalimat baku itu seperti apa. Untuk tipe jenis soal yang ketiga pada TPS. Kemudian tipe soal yang terakhir pada tes potensi skolastik adalah pengetahuan kuantitatif. Pengetahuan kuantitatif biasanya di sini menjurus ke arah matematika. Matematika dasar ini tidak beda jauh dengan seperti itu. Oke, contohnya yang pertama,
bilangan yang nilainya lebih besar dari 0,2 kali 2,3 adalah, cara menjawabnya seperti apa? Di sini kita hanya perlu mengkalikan ini aja, 0,2 dikali 2. Hasilnya adalah 0,4/3. Kita untuk pilihan jawabannya kita perlu mengkalikan juga, kemudian bandingkan dengan soal. Poin A, kalikan 0,2 kali 1 adalah 0,2/3. 0,2 dibagi 3 dan 0,4 dibagi 3 masih lebih besar yang soal. Berarti poin A salah. Poin B, 0,2 kali 4 adalah 0,8/3. Ini jelas, ini sudah lebih besar dari soal. Benar ya? 0,8 ini sudah lebih besar. Kemudian kita coba untuk C. C kita di sini 0,4 kali 1, 0,4/3. Nah, di sini untuk poin D penyebutnya 6, kita tidak bisa bandingkan, tapi kita perlu cari lagi. Dengan cara gimana? Kita kalikan dulu biar lebih mudah. 0,4 kali 1 adalah ini yang D ya. 0,4/6. Nah, itu ya. Atau kita cari yang E dulu deh. Untuk poin E, 0,4 kali 2 adalah 0,8 dibagi 6. Nah, jelas 0,4 dibagi 6. Ini 0,4 dibagi 3 dengan 0,4 dibagi 6 adalah pasti lebih besar 0,4 dibagi 3 karena pembaginya lebih kecil. Itu ya. Kemudian yang ini 0,8, otomatis kan jawabannya yang B ya. Sekarang ada lagi 0,8. Bandingkan lagi penyebutnya. Ini 0,8 dibagi 3 dengan 0,8 dibagi 6 pasti lebih besaran 0,8 dibagi 3 karena penyebutnya lebih kecil 3 di sini. Jadi jawaban yang benar adalah B. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk pengetahuan kuantitatif di sini kalian hanya perlu memilih atau mencari cara dengan sekreatif mungkin supaya menjawab soalnya lebih cepat. Kemudian ada juga bentuk soal berupa barisan seperti ini, barisan-barisan angka. Nilai yang tepat untuk menggantikan X dan Y adalah, nah, kita lihat dulu di sini 6, 18, 9, 21, 12. Ini barisannya tidak beraturan. Untuk di sini makin besar tetapi ke sini makin kecil, makin besar lagi, makin kecil lagi. Makanya kita perlu coba dari 6 ini loncat skip 1 ke 9 dulu. Dari 6 ke 9 ternyata di sini bertambah 3. Kemudian loncat lagi dari 9 ke 12. Di sini loncat 3 juga, plus 3. Nah, kemudian sekarang yang 18-nya. 18 ke 21. Loncat berapa? 18 ke 21 juga loncatnya adalah 3. Kemudian dari 21 ke Y otomatis akan loncat juga sebesar 3. Jadi 21 ditambah 3 adalah 24. Nah, Y-nya 24. Kemudian dari X ke 18 juga ini skip 1. Berarti otomatis ini akan loncat 3 juga, plus 3. Jadi X-nya itu otomatis akan bernilai 15. Jadi X-nya 15 dan Y-nya adalah 24. Nah, kira-kira seperti itu kisi-kisi untuk UTBK. Ini mengacu untuk dari UTBK 2019 ada 4 tipe soal dengan waktunya seperti itu. Semoga bermanfaat dan nantikan video selanjutnya kita akan coba membahas dari tiap tipe-tipe soalnya, terutama untuk tipe penalaran kuantitatif atau matematika dasar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Silahkan di-share ke teman-teman yang lainnya.